Kembali bersama Seputar Hukum. Kali ini kita akan sedikit membahas terkait aspek hukum pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE pasal 27 Yungto pasal 45. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Hal ini terdapat di dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE tahun 2016. Sahabat, pengguna media sosial Indonesia menempati peringkat 4 terbesar setelah Amerika, Brazil, dan India. Ada sekitar 65 juta pengguna medsos aktif dan sebanyak 33 juta pengguna aktif per harinya. Namun data April pada tahun 2017 menunjukkan penambahan signifikan jumlah pengguna Facebook ataupun media sosial aktif di Indonesia, yakni sebanyak 100 juta lebih pengguna. Ini ada di dalam artikel. Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio atau visual, dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Pengguna Facebook atau media sosial yang banyak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakteristik khusus yang dapat diketahui melalui putusan-putusan hakim. Pada direktori putusan Mahkamah Agung, dengan kata pencarian pencemaran nama baik medsos, setidaknya pada 3 halaman ditemukan 19 putusan, tetapi belum semuanya berkekuatan hukum tetap. Dengan bila terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE tahun 2008 pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Rasa aman bagi para pengguna teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual, maupun yang menyebabkan terjadinya kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai tindak pidana. Undang-Undang ITE tahun 2008 telah menetapkan 8 pasal
ketentuan pidana. Namun Undang-Undang ITE 2016 telah melakukan perubahan pasal 45 dan penambahan pasal 45A dan 45B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan teknologi informasi, atau dengan kata lain biasa kita menyebutnya cybercrime. Adapun salah satu di antaranya adalah pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016. Yuk, coba kita simak apa isinya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dapat dipidana atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, di sini ada perubahan. Perubahan elemen dasar ketentuan pasal 45 ayat 1 pada Undang-Undang ITE tahun 2008 menjadi pasal 45 ayat 3. Artinya berubah yang sebelumnya ayat 1 di dalam Undang-Undang ITE perubahan tahun 2016 menjadi ayat 3. Terkait penghinaan atau pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara sebelumnya. Pada Undang-Undang ITE sebelumnya dalam pasal 45 ayat 1 itu disebutkan lamanya 6 tahun. Pada perubahan Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3-nya menjadi 4 tahun. Sedangkan denda dari semula 1 miliar pada perubahan undang-undang yang baru menjadi 750 juta rupiah. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka, nah ini perhatikan sahabat, bila mana terjadi sesuatu ini maka ini pasalnya, yaitu maka tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim. Mengapa demikian? Karena berdasarkan KUHP yang dapat ditahan adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sementara dulu sebelum dirubah memang begitu disangkakan seseorang bisa langsung ditahan karena ancaman hukumannya 6 tahun. Tetapi sekarang Undang-Undang ITE tahun 2016 ini dalam perubahannya hanya menjerat 4 tahun. Sehingga pelaku pencemaran ataupun penghinaan kasus tetap diproses tetapi tidak ditahan. Ini bisa menjadi informasi yang baik, bagus dan menarik buat sahabat. Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan pasal 27 Undang-Undang ITE 2008 yang sebelumnya tertulis kata jelas. Kemudian di dalam penjelasan pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2016 menjadi ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini semakin memperjelas satu, ya, yang pertama, makna pencemaran nama baik dan atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP, serta kedua, merubah sifat delik. Artinya, kata jelas pada undang-undang yang awal yang tahun 2008 itu membuat penafsiran menjadi beragam. Penafsiran para penyidik di dalam melakukan penegakan hukumnya mungkin bisa saja berbeda dengan penafsiran masyarakat awam. Karena kata jelas ini sebenarnya makin membuat kita tidak jelas. Tetapi sekarang di dalam undang-undang yang barunya sudah sangat jelas, ada dua makna, ada dua pengertian, ya, memperjelas penjelasan dari undang-undang ITE pasal 27 yaitu pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP. Artinya memang harus jelas, clear materialnya, objeknya, bahwa fitnah atau pencemaran nama baik itu memang ada, tidak mengada-ada. Oke. Berikutnya, penghinaan di dalam KUHP diatur pada bab 16 yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik.
Secara umum, penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas suatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum, sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 1 KUHP, dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar, maka dia dianggap melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat 1 KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan, ya, kita garis bawahi, menuduh suatu perbuatan, misalnya dengan mengatakan, memakai kata-kata panggilan binatang dan sebagainya, masuk pasal 315 yang dinamakan penghinaan ringan. Kendati demikian, telah dijelaskan dalam Undang-Undang ITE 2008 bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak ada pengaduan dari korban. Namun dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang ITE tahun 2016, maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan, tidak lagi menjadi pidana murni, atau disebut kelah delik, yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan pada pasal 27 Undang-Undang ITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU strip Romawi 6/2008 Yungto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU strip Romawi 7/2009. Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU strip Romawi 6/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delik yang mensyaratkan adanya pengaduan atau dalam bahasa asingnya disebut kelah untuk dapat dituntut. Harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sehingga pasal aku juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan atau kelah untuk dapat dituntut di depan pengadilan. Artinya bahwa itu harus dilaporkan oleh si korban. Kalau tidak ada laporan maka tidak ada perkara, tidak ada kasus. Ini tegas. Sehingga ada pemio yang mengatakan bahwa jangan korbankan ragamu di penjara hanya karena kesalahan jempolmu di saat kau mengetik di medsos. Ini cukup menarik. Artikel ini cukup menarik untuk kita simak bahwa di dalam masyarakat kita memang harus paham apa yang disebut sebagai pelanggaran di dalam menulis atau membuat pernyataan atau membuat video atau membuat apapun di medsos agar tidak terkena batasan-batasan yang ada dalam hukum, sehingga kita bisa termasuk sebagai pelanggar hukum yang termasuk dalam pasal 40 ataupun pasal 27 ITE. Ancaman hukumannya walaupun sekarang sudah ada perubahan, artinya sekarang ancaman hukumannya hanya 4 tahun, tidak lagi ditahan tapi tetap diproses. Tidak ditahan maksudnya bukan dibebas, tapi tetap diproses, tapi tidak perlu ditahan di tahanan atau di penjara, tapi tetap diproses sampai kemudian inkrah. Ketika inkrah nanti memang dinyatakan bersalah, ya tetap akhirnya harus masuk tahanan, harus masuk penjara setelah ada putusan yang inkrah oleh pengadilan. Baik, demikian sahabat perjumpaan kita pada kali ini. Semoga dapat menjadi informasi positif buat kita semua terkait dengan Undang-Undang ITE tahun 2016, dan semoga kita lebih bijak untuk
melakukan semua hal yang terkait dengan medsos, baik itu tulisan maupun itu pengambilan gambar maupun pernyataan-pernyataan kita di medsos. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.